Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, terus bersemangat untuk belajar pada malam hari ini ya. Anak-anak ibu, sekarang ibu akan membuat video pembelajaran agar kalian tetap bisa belajar walaupun di rumah saja. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran kedua, 3, dan 4. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu dengan mengamati teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern, siswa dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Kedua, setelah mengenal sifat beserta ciri-cirinya, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian, setelah mengamati sifat dan kebiasaan beberapa teman, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian, dengan mengumpulkan kalimat utama tiap paragraf dari teks sejarah penggunaan telepon, siswa dapat membuat ringkasan informasi dari suatu teks dengan runtut dan benar. Setelah mengamati pola dekoratif Toraja, siswa dapat mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif dengan benar. Itulah anak-anak ibu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari malam hari ini. Bacalah teks berikut, perhatikan anak-anak ibu. Kalau bisa anak ibu buka juga buku paketnya ya. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu ya anak-anak ibu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon, berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut juga ponsel ya anak-anak ibu yang kita pakai di saat ini. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Ya, dari yang dulu ponselnya belum ada kameranya, kemudian meningkat lagi ada kemajuan ada kameranya. Jadi setiap saat alat komunikasi modern itu semakin meningkat, semakin maju ya, semakin ada pembaruannya. Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut ya anak ibu. Di sini anak ibu suruh mengelompokkan mana yang alat komunikasi tradisional, mana alat komunikasi yang modern ya. Yang kita baca tadi yaitu yang termasuk ke dalam kelompok alat komunikasi tradisional. Yang pertama yaitu daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Sedangkan alat komunikasi modern seperti telegraf, telepon, dan telepon genggam atau ponsel. Kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Ini kita disuruh melengkapi kalimat berikut ya anak-anak ibu. Tapi kalimat kata-katanya ada yang di bawah. Jadi kita mengisi
kalimat ini melengkapi dengan dengan kata yang kosong di sini ya, di titik-titik ini. Seperti contohnya alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Jadi di sini kita bisa cari kata yang tepat ya, yaitu tradisional. Jadi alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Kemudian nomor 2, titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Jadi yang termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional yaitu kentungan. Kemudian lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Jadi di sini lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Telepon kini berkembang menjadi ponsel ya anak ibu, seperti yang kita pakai di saat ini. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Itu yang sudah kita lengkapi ya anak ibu. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Ini si Udin, si Edo, kemudian Beni sedang berdiskusi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Ya. Jadi di dalam berdiskusi, walaupun pendapat kita berbeda-beda, itu harus kita hargai ya. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman ya anak-anak ibu. Ini ada beberapa contoh sifat atau beserta ciri-cirinya. Jadi jenis sifatnya seperti sopan. Ciri-cirinya bagaimana orang yang sopan? Menghormati setiap orang. Kemudian sombong. Apa ciri-cirinya? Sifatnya sombong ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Selalu merasa lebih baik dari yang lain. Jadi dia aja merasa yang benar, dia merasa pintar, dia merasa baik. Itu termasuk ke dalam jenis sifat orang yang sombong. Lalu keras kepala. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi pendapat dia aja yang benar. Pendapat orang tidak didengarnya, dinasihati orang tidak didengarkan. Namanya jenis sifatnya itu adalah keras kepala. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Tadi itu yang disebut rendah hati ya. Kemudian humoris, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu. Jadi kamu cari 5 orang temanmu, kemudian kamu sebutkan sifatnya atau kebiasaannya. Di sini ada ibu buat contohnya, namanya Agus. Sifatnya keras kepala, kebiasaannya usil. Jadi selalu mengganggu temannya. Kemudian kalau dinasihati dia pun tidak mau dinasihati. Itu sifatnya keras kepala. Kemudian namanya Wiwin. Kemudian sifatnya pemalu. Kebiasaannya sering menangis. Karena dia pemalu lah ya, sering menangis dia. Diajak temannya atau apa, dia suka menangis atau pemalu ya anak ibu sifatnya. Kemudian selanjutnya Gatot. Sifatnya sombong, sering marah. Di kerjanya mau marah-marah aja itu. Dinasihati yang baik juga marah. Diajak bermain juga sering marah. Jadi itu sombong ya. Dia merasa dirinya yang paling baik, yang paling benar. Orang itu salah semua. Kemudian Siti rendah hati, kebiasaannya suka menolong. Kemudian Abdul humoris, selalu tertawa. Itu aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Dan kalian bisa nuliskan, kalian pastikan kenal teman kalian masing-masing, bagaimana sifatnya dan bagaimana kebiasaannya. Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman,
kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi di dalam memahami aneka sifat dan kebiasaan teman itu, kita harus menjaga persatuan. Persatuan itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apa bunyinya? Yaitu Persatuan Indonesia. Ini anak-anak ibu, ada permainan telepon mainan kaleng ya. Ini hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi dengan adanya teknologi. Telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Bacalah teks berikut secara berpasangan dengan temanmu, sejarah penggunaan telepon. Coba dengarkan anak-anak ibu, akan ibu bacakan tentang sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara ya nak ibu ya. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Ya, sebelum ada telepon, sebelum ada ponsel, itu orang mengirim surat, suratnya bisa sampai seminggu, sampai 3 hari, jadi lama ya. Tapi kalau zaman sekarang kita melalui ponsel, misalnya seperti mengirim SMS, mengirim WA, sudah terkirim, orang yang jauh yang kita tuju itu sudah bisa membacanya ya. Itu ya kemajuan tentang alat komunikasi sekarang. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi. Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Jadi yang menciptakan telepon itu namanya Alexander Graham Bell. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Ya, malah semakin canggih, kita bisa video call ya. Kita telepon keluarga kita, bisa kita lihat seperti kita berbicara berhadapan ya. Itu saking canggihnya sekarang ya anak ibu. Sampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan di atas secara bergantian dengan temanmu. Amati kata kosakata di bawah ini. Warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Tadi kata-kata yang terdapat di bacaan tadi seperti pesan, surat, negara, bunyi, telegraf, satelit, uji coba, telepon, sejarah, ponsel. Sekarang kamu tandai atau warnai kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nih, yang diwarnai seperti yang berhubungan dengan teknologi komunikasi seperti pesan, surat, kemudian telegraf, satelit, telepon, dan ponsel. Itu yang kamu warnai, karena itu yang berhubungan dengan teknologi komunikasi. Dari bacaan sejarah penggunaan telepon tadi bisa kita ambil yaitu tentang apa yang terdapat di dalam bacaan, seperti telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasannya. Amati langkah-langkah membuat telepon kaleng berikut. Jadi kalau kalian mau membuatnya, tapi memang harus didampingi sama orang tua ya, karena di kaleng itu
yang harus dilubangi dikasih tali. Mungkin kalian tidak bisa melubanginya ya. Pertama alatnya itu seperti palu, tali, kemudian kaleng. Minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kalengnya ya, karena kalian mungkin tidak bisa. Kemudian masukkan tali ke dalam lubang, buatlah simpul ujung talinya. Dimasukkan, ini ada gambar ini nak. Masukkan kemudian disimpul supaya tidak lepas ya. Kemudian telepon kaleng siap digunakan. Jadi kalian bisa ngomong di sini, saya dengarkan di situ ya. Ini telepon buat mainan ya anak-anak ibu. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Jadi kalau kalian membuat telepon kaleng itu, di kaleng itu kalian hiasi pakai kertas tapi menggunakan motif hiasan Toraja berikut. Apa nama motifnya? Yang pertama motifnya yaitu paksulan sang buah. Kemudian motif pakolong bokuk. Nah, itu namanya ya dari Toraja. Kemudian pak polok songkang. Kemudian pak tako patung. Hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Jadi bisa kalian pilih aja motif yang mana kalian pakai, kalian tempelkan di kertas di kalengnya ya. Dikasih lem boleh juga kalau kalian mau membuat mainan telepon kaleng itu. Setelah menghias kaleng, ini si Udin Lani dia membuat gambar untuk telepon kalengnya. Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi berbentuk bangun tersebut ya. Jadi penjumlahan dari keliling sisi-sisi bangun datar tersebut ya. Ini tunjukkan keliling bangun datar tersebut. Nah, ini yang ibu suruh di PB1 itu menunjukkan keliling bangun datar. Jadi kamu tebalkan warna ini sekeliling ini. Ini namanya sisi-sisinya anak-anak ibu. Ini ibu warnai merah. Nah, ini sekeliling nih. Tadi yang di dalam ini tidak ya, ini aja sekeliling yang di luar aja ditebalkan. Jadi disebut dengan keliling sisi bangun datar. Ini contohnya ya, tebalkan, ini namanya keliling sisi pada bangun datar. Alat komunikasi tulisan. Sekarang masuk kita lagi yaitu alat komunikasi tulisan ya. Sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirim oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari atau sampai 1 minggu anak-anak ibu. Jadi kalau kita misalnya di sini ngirim surat ke nenek kita di Medan misalnya, bisa sampai suratnya itu 5 hari atau seminggu ya. Itu cukup lama, tidak sama sekarang. Kalau sekarang komunikasinya sudah maju, banyak kemajuan ya. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel ya. Surel itu maksudnya surat elektronik. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah kita kirim. Ya, seperti kita ngirim di WA itu kan baru sudah tuliskan semuanya, kemudian langsung kita kirim. Sampai terkirim itu sudah dibaca oleh yang kita tuju tadi. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS atau WA ya. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim pesan ya. Jadi itu tentang alat komunikasi yang digunakan di zaman modern ini.
Lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Apa aja jenis-jenis produknya itu? Surel, komputer, ponsel, internet, pesan singkat atau SMS. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf, lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Nih di sini anak-anak ibu menentukan paragraf lagi anak-anak ibu dari bacaan tadi ya. Jadi paragraf pertama itu, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Kemudian paragraf kedua, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Paragraf ketiga, pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Paragraf keempat, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Itulah anak-anak ibu paragraf yang terdapat di dalam bacaan tentang sejarah alat komunikasi. Setelah mendapatkan izin dari ibu, Dayu dan teman-temannya segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Ini teman-teman Dayu ini masih penasaran ya, alat-alat komunikasi apa aja lagi yang dipakai zaman sekarang. Dia mau pingin tahu ya, mencari informasi mengenai alat komunikasi. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Ini membuatkan lagi apa kemahiran temannya, atau apa yang kepandaian temannya, atau apa kemampuan masing-masing temannya. Di sini ibu tuliskan seperti Zahra pandai matematika, jadi bidang matematika dia jago. Kemudian Edo hebat bermain bola, nih kemampuannya bermain bola. Kemudian Hani pandai melukis, ya di situ dia hobi melukis atau bakatnya melukis. Kemudian Siti mahir menari, ini bakatnya menari. Wawan bagus dalam bernyanyi, jadi dia mahir di dalam bernyanyi. Itu tentang 5 di antara teman-teman kamu yang mempunyai kemampuan berbeda-beda ya. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama, kelompok ya anak ibu. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi anak ibu, di dalam bekerja sama itu merupakan pengamalan sila keempat ya anak ibu. Kalau tadi tentang persatuan itu masuk sila ketiga. Apakah kemampuan setiap orang sama? Tidak ya anak ibu, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Kita seharusnya menghargai perbedaan kemampuan setiap orang. Ini udah sering kali ya tentang keberagaman perbedaan. Setiap individu yang semuanya berbeda-beda, tapi bukan membuat perbedaan itu kita menjadi pecah belah. Tadi bukan menjadi kita pertengkaran. Kita harus saling menghargai supaya kita bisa hidup rukun. Dan dari kemarin udah ibu jelaskan juga. Demikianlah anak-anak ibu penjelasan ibu di tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-2, 3, dan 4. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak ibu semuanya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.